Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Hai, tiap hari engkau kutuk Yesus. Hei. Setelah menghujat Yesus, muslimah ini akhirnya berantakan hidupnya. Menghujat Yesus, menghujat Yesus. Wah, mungkin teman-teman muslim tahu betapa cintanya saya kepada sosok yang disebut dengan Yesus Kristus atau Yesua Hamasyah atau Isa Al-Masih yang adalah utusan Allah. Tidak beriman saya kalau saya termasuk orang yang menistakan beliau. Na'udzubillah min dzalik. Shalom Elechem Bisem Yeshua Hamasyah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Terima kasih buat dukungan teman-teman semua di channel TV Laskar Kristus. Kali ini kita akan membahas mengenai Umi Rifa lagi ya. Dimana teman-teman sekalian saya lihat di channelnya ada klarifikasi gitu ya, bahwa dia ini tidak menghina Tuhan Yesus ya, tidak menghujat Tuhan Yesus ya. Dia katakan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah hal yang benar ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah ya yang selalu mereka sampaikan ya ketika mereka menghujat Tuhan ya. Karena orang Kristen kan tidak suka demo-demo tuh, tidak suka apa namanya itu ada kumpulan-kumpulan pendeta lalu melaporkan, atau mungkin dari orang-orang Kristen demo lalu desak supaya Umi Rifa ditangkap ya, sehingga bebas saja ya. Dan kalaupun di proses misalnya ditegur, itu sudah selesai di materai 10.000 ya, seperti mereka ini. Dan teman-teman sekalian, kita akan buktikan kepada dia, karena dalam satu videonya ini dia katakan, buktikan di mana saya menghina Tuhan Yesus, di mana dia menghujat Tuhan Yesus. Dan oleh karenanya kita akan bahas dan kita tonton ya video klarifikasi dari Umi Rifa dulu berikut ini. Sebelum saya bikin judulnya klarifikasi Uni Rifa. Mungkin teman-teman semua tahu ya bahwa Uni Rifa ini sekarang jadi bahan konten buat saudara-saudara kita, terkhusus channel-channel Kristen, di mana mereka membuat banyak sekali thumbnail setelah menghujat Yesus. Muslimah ini akhirnya berantakan hidupnya. Menghujat Yesus, menghujat Yesus. Wah, mungkin teman-teman muslim tahu betapa cintanya saya kepada sosok yang disebut dengan Yesus Kristus atau Yesua Hamasyah atau Isa Al-Masih yang adalah utusan Allah. Tidak beriman saya kalau saya termasuk orang yang menistakan beliau. Na'udzubillah min dzalik. Benar sekali, benar tuh. Jadi seandainya ada yang mengatakan bahwa saya adalah penghujat Yesus Kristus, maka saya minta buktikan, tunjukkan kepada saya, agar saya mungkin wajib meminta maaf. Saya tidak malu untuk meminta maaf kalau itu saya lakukan. Tapi kalau itu hanya omong kosong ke hadapan saya, maka mari kita berargumen dengan cara baik. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikannya ya. Dia beri klarifikasi dengan berkata bahwasanya orang Kristen itu ya menggoreng gitu ya, bahasa gaulnya sekarang gitu. Dia dijadikan sebagai bahan konten, lalu diberikan thumbnail karena dia menghujat Tuhan, dan dia menganggap dirinya tidak menghujat Tuhan ya. Dia menganggap bahwa dia itu sangat menghormati Yesus Kristus, Yesua Hamasyah, Isa Al-Masih katanya. Nah teman-teman sekalian, saya harus bantah ini dulu kepada Umi Rifa ya, bahwa kalau Umi Rifa menganggap sama ya Yesus Kristus, Isa Al-Masih, maka Anda sudah yang menghujat Isa Al-Masih, Nabi Anda sendiri loh ya. Anda mengolok-olok Nabi Anda sendiri kalau Anda menyamakan hal itu ya. Dan saya juga bertanya kepada Umi Rifa, kalau memang Isa Al-Masih Anda menyamakannya dengan Yesus Kristus, maka berikan dong penjelasan mengapa Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, sedangkan Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem ya. Dan kenapa kakek daripada Isa Al-Masih yaitu Imran, neneknya Hana, lalu mamanya Maryam, saudara Harun dan Musa, sementara Yesus Kristus ya kakek moyangnya adalah Yoakim ya, dan mamanya adalah Maria, bukan Maryam. Karena Maria atau di zaman Yesus itu berbeda
di zaman Harun dan Musa. Ya. Kemudian jika Anda menyamakan hal itu, nah kan Nabi Isa Anda kan tidak mati di salib. Yesus Kristus mati di salib. Kan Anda barusan olok-olok tuh, menghujatnya tuh, bolong tangannya, tidak disembuhkan sampai Anda joget-joget, ya kan? Ya ini adalah penghujatanmu. Anda tidak bisa menyangkal itu. Nah teman-teman sekalian, tadi Umi Rifa, ya jelas kita bantah dulu bahwa Nabi Isa, nabinya Umi Rifa dan lawyernya ini, ya tidak sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya itu perbedaannya tadi. Isa lahir di bawah pohon korma, Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Isa tidak mati di salib, Yesus Kristus mati di salib. Isa hanya sebatas rasul, sebatas nabi, utusan Allah. Tapi Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Jadi jauh berbeda. Yesus di akhir zaman datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya supaya tidak binasa, ya, lalu diberikan kehidupan kekal. Tapi Isa datang di akhir zaman membunuh babi dan menghancurkan salib. Ya ini udah beda. Ya seharusnya Uni Rifa urus Anda, urus aja Isa Al-Masihnya. Nah perlu urus Tuhan Yesus Kristus ya. Karena itu orang yang berbeda Uni Rifa. Ya Anda harus paham itu. Dan karena Anda meminta bukti di mana Anda menghujat Tuhan, ya, menghujat Tuhan, kami orang Kristen, kami tidak paksakan Anda percaya pada Yesus. Kami tidak paksakan Anda juga untuk beriman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus bukanlah Isa. Kalau Anda mau beriman sesuai dengan surat yang Anda bacakan di Al-Quran, maka imanilah Isa Al-Masih, jangan Yesus Kristus, karena tidak nyambung. Maka saya berikan bukti video Anda, ya. Kita tonton teman-teman sekalian video penghujatannya berikut ini. Nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin, gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Teman sekalian, apakah ini bukan penghujatan? Ya, Yesus Kristus tidak punya istri, ya. Lalu tangannya bolong. Lalu diolok-olok dengan gaya yang, waduh, kayak nenek-nenek tua gitu loh. Ya, apakah ini bukan penghujatan Anda, Uni Rifa? Saya sebagai tokoh agama Kristen loh. Ya, kalau kami nggak diajarkan kasih, kalau kami sama seperti Anda, seperti kaummu, ya mungkin udah hancur negara ini. Perang agama akan terjadi dan mungkin bisa didesak. Anda harus ditangkap. Seperti yang kalian lakukan ya, di video Anda juga menyinggung tentang Muhammad Kaceh katanya. Kamu singgung di situ. Ya, Muhammad Kaceh dituntut seperti itu karena kalian demo di Ciamis. Ya, kalian demo berjilid-jilid sampai di pengadilan Jakarta Selatan. Ya, kalian demo berjilid-jilid, tangkap 10 tahun penjara. Ya, itu yang Anda banggakan sampai Anda juga membahas tentang Napoleon yang melumuri Muhammad Kaceh dengan taiknya. Itu perbuatan lebih dari binatang gitu loh. Ya, binatang saja tidak melakukan seperti itu kepada sesamanya. Tapi itulah yang menganut agama Anda, Uni Rifa, justru melakukan yang bobrok. Akhlaknya itu hancur semua. Ya, dengan aturan agama Anda. Ya, lalu Anda mengatakan, oh itu kan oknum. Sekarang Anda bilang oknum. Anda sebagai orang yang berpendidikan, seharusnya Anda tidak menghujat Tuhan seperti itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau dia katakan itu tidak menghina, saya mau katakan, Anda terima ketika kami bilang, kami juga tidak terima nabi yang buta huruf. Kami orang Kristen tidak terima Nabi Muhammad yang buta huruf. Apalagi dalam kekristenan tidak ada nabi. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia sudah tidak ada nabi lagi. Cuman kami tidak langsung heboh-heboh di media sosial. Kami tolak Nabi Muhammad. Kami tolak Nabi Muhammad. Itu bukan nabi kami. Kami kan gak melakukan demikian, Uni Rifa. Kami menghargai iman Anda. Kami menghargai keputusan Anda. Ya, kan bisa saja dong. Tapi kan kalian menganggap itu sebuah penghujatan kalau kami mengatakan demikian. Walaupun ya ulama Anda yang mengatakan bahwa ya memang baginda Rasulullah bagi kalian itu memang nggak bisa baca tulis. Ya,
Sehingga Ustadz Ahmad Kainama pada waktu itu mengkaitkannya ya di Yesaya 29 ayat yang ke-12. Apabila kitab ini diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, baiklah baca ini. Lalu dia katakan aku tidak bisa membaca. Kalau diberi kitab itu kepada orang yang bisa membaca, maka dia katakan aku tidak bisa membaca sebab kitab itu termaterai. Ya. Jadi tentu kalau kami bahas ini, kalian tidak akan terima. Nah, Anda menghujat Tuhan kami. Tuhan Yesus tidak datang ke dunia untuk cari istri Unirifa. Tapi visi misinya adalah dia menjadi kurban. Sesuai dengan nubuatan dong. Yesus yang terjadi kepada Yesus Kristus itu bukan secara kebetulan Unirifa. Itu bukan dibuat oleh orang Kristen. Ya, dari kitab para nabi, dari perjanjian lama loh. Sudah ada nubuatan-nubuatan itu terhadap Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, kita baca Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Ini tentang Yesus. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam. Bayangkan, Yesus ketika ditikam dengan tombak oleh tentara Romawi, itu sudah dinubuatkan Unirifa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, karena dosa umat manusia. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu sebabnya di dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Ya, jadi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita orang-orang berdosa. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus disalibkan, dua penjahat loh ya Unirifa di samping kiri kanannya, sesuai yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi Anda tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, silakan, tapi Anda jangan mengolok-olok seperti itu. Ya, sama dengan kami tidak percaya kepada nabi yang buta huruf, tapi kami tidak olok-olok, kami tidak menjadikan bahan lelucon. Ya, apalagi kalau udah bisa masalah istri ya. Ada tadi bilang Yesus tidak punya istri. Ya, kalau kami olok-olok tentang juga nabi Anda, mungkin Anda tidak akan terima ya, karena nabi Anda banyak istri loh. Ya. Jadi mari dong kita saling menghargai. Anda minta bukti, saya berikan bukti di video ini. Karena di channel Pak Bombon ketika Anda masuk, ya, itu dari channel saya diambil itu ketika Anda menangis-nangis. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita bukan sedang mencari untung dari hujatanmu Unirifa. Tapi kami sebagai tokoh agama Kristen, kesempatan kami untuk memberitakan Injil dengan olok-olokanmu. Kami menyampaikan ini bukan karena kami membenci Anda juga, tapi kami hanya mengungkapkan apa yang benar mengenai Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, ya, inilah jawaban kita buat Unirifa. Ya, karena dia minta mana buktinya kalau dia menghujat, dan itu buktinya tadi teman-teman sekalian. Dan di akhir video ini nanti saya berikan bukti lagi ketika dia menyanyi tentang Bunda Maria dan juga Yesus Kristus. Ini udah penghujatan loh. Ini sudah penistaan agama Unirifa kepada iman kami. Anda tidak punya hak untuk mengolok-olok iman kami. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan dalam video ini bahwa Nabi Isa yang Anda anggap sebagai nabi dan rasulmu itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda bisa buktikan itu, ayo dong, buktikan itu. Saya akan nantikan jawaban Anda. Ya, atau kita bisa juga live, bisa. Ya, buktikan bahwa Nabi Isa Al-Masih sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu topik kita kalau kita mau diskusi. Ya, baik.
Teman-teman sekalian, kita nonton dulu hujatannya yang berikut ya, sambil dia menyanyi dengan kawannya itu ya. Berikut videonya. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kau dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Hai, tiap hari engkau kutuk Yesus. Hei. Dasar dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei, hei, hei. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi, Andi. Ini kita jadiin parodi tuh. Pokoknya kita sebelum